Gimana? Gue udah kayak City Hunter gak? Enggak lah. Oke, selamat datang teman-teman di vlog episode kedua. Baper dulu. Oke, jadi episode kedua kali ini gue mau ngomongin soal hal yang sudah pasti lagi happening di mana-mana, sudah terjadi di mana-mana, dan ini udah darurat karena korbannya udah banyak banget. Udah terakhir gue cek tuh udah 100 orang lebih atau 120-an. I don't know. Ini udah bukan hal yang bukan hal sepele lagi gitu, karena udah banyak banget korbannya. Dan satu hal yang bikin ini tuh benar-benar bahaya, salah satunya adalah karena penyebaran itu cepat banget. Terus kita juga gak bisa deteksi secara secara kasat mata gitu, karena banyak banget orang yang sehat kelihatannya, tapi mereka tuh sebenarnya mungkin positif, atau bisa jadi mereka tuh ngebawa virusnya doang gitu, walaupun gejalanya gak impact ke tubuh mereka. Dan salah satu hal yang membuat gue takut buat diri gue sendiri adalah karena pekerjaan gue sebagai karyawan swasta sekarang ini adalah mau tidak mau gue harus ketemu banyak orang setiap hari. Dan minimal gue tuh ketemu orang minimal 10 orang setiap hari, dan itu beda-beda. Ada kalanya gue interaksinya sekarang nggak bisa se normal dulu lah gitu. Kayak misalkan gue ketemu orang yang lebih tua, biasanya gue salaman. Kalau sekarang gue lebih kita jaga jarak aja, yang penting ada say hi, terus gue nyari alternatif lain. Dan hal yang bikin gue takut juga itu adalah ketika gue ketemu banyak orang dan gue tuh lupa gitu kalau misalkan gue belum cuci tangan, atau misalkan gue gak pakai masker. Ada rasa ketakutan kalau misalkan gue tuh sebenarnya bawa virus ini gitu ke orang yang gue temuin. Dan alhamdulillahnya sekarang emang fine-fine aja gitu. Cuman itu sekarang gue lebih harus jaga diri banget, jaga kebersihan. Yang mana sebenarnya itu adalah hal yang penting sih sebelum adanya virus ini. Dan gue mau gue ngomongin efek yang terjadi gitu setelah adanya virus ini ke kerjaan gue gitu. Salah satu efek yang paling kelihatan yang tadi gue bilang gitu, interaksi gue jadi berkurang. Dan sekarang setiap gue ke kantor jadi lebih ketat lagi, banyak 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 banget prosedur yang harus gue lakuin, dan mau tidak mau harus dilakuin karena memang ini untuk kepentingan banyak orang gitu. Karena kalau misalkan tidak dilakuin, ini bakal bahaya. Kayak misalkan harus cek temperatur, sekarang harus disemprot disinfektan itulah pokoknya, kalian tahu kan. Dan sekarang juga karena pekerjaan gue juga ada transaksi uang gitu, jadi gue harus bawa uang gitu setiap gue udah nagih storan. Jadi gue bawa uang orang lain, yang mana uang ini kan hal yang mau tidak mau ada tuh kepegang sama tangan kan. Gak mungkin kan sekarang orang pegang uang atau misalkan ini pakai sarung tangan terus kan, gak mungkin, pasti ada saatnya ya pakai tangan gitu. Dan menurut gue barang ini adalah barang yang paling rentan buat virus ini menyebar gitu. Karena kan kita transaksi pakai uang, nggak mungkin kita ke warung kelontong, bu bayarnya pakai GoPay kan, nggak mungkin juga kan. Terus sekarang juga
ada efek-efek yang apa ya, mungkin di beberapa tempat kerja udah ngeberlakuin work from home, yang kerjaannya dialihkan ke rumah. Dan mungkin beberapa pekerjaan atau kantor memang belum bisa, tapi untuk penerapannya sih pasti udah lebih ketat. Poinnya yang mau gue sampaikan di video ini adalah kita adalah manusia biasa. Kita bukan apa ya, kita bukan anti atau kita bukan manusia super. Kita pasti terkena gitu, rentan terhadap virus ini. Dan tapi intinya walaupun kita mudah terkena, ada satu hal yang ingin gue sampaikan. Kita gak boleh takut, tapi kita harus waspada. Karena banyak banget orang yang sok kelihatannya gitu, gue mah bodo amat aja lah gitu, tubuh gue gitu, terserah gue lah gitu, mau orang lain sakit atau enggak gitu, yang penting gue sehat aja. Tapi pemikiran seperti itu lah yang bikin gue jadi kesal sendiri gitu. Karena walaupun lu sendiri yang sakit, ya itu sakit atau sehat ya terserah lu, tapi ini demi kemaslahatan orang banyak. Ketika lu bandel sendiri, ya orang lain bisa kena gitu. Dan apapun yang lu lakuin sekarang nih, kita harus lebih waspada, lebih jaga kesehatan lagi, dan lebih dengerin anjuran pemerintah. Karena apapun yang bisa kita lakuin sekarang adalah ya itu aja gitu, dengan nurut. Kalau misalkan lu gak nurut, bandel, dan lu masih apa ya, masih seperti biasa dan pola pikir lu masih kayak dulu, gue gak kebayang sih bakal berapa orang lagi yang kena di Indonesia tentunya. Dan mungkin bakal sampai kapan virus ini bakal terus ada, dan semua area atau semua kegiatan bisa ditutup, dan kita gak bisa ngapa-ngapain, atau kita gak bisa kumpul-kumpul lagi. Gue gak kebayang sih. Paling itu aja di pelong episode kedua kali ini. Stay healthy and bye bye.